Halo anak-anak, berjumpa lagi dengan Bu Lita dalam pelajaran tematik 1 subtema 2. Nah anak-anak, apakah kalian masih ingat minggu lalu kita sudah belajar apa? Minggu lalu kita sudah belajar tentang bersyukur kepada Tuhan. Nah sekarang kita akan bersama-sama belajar tentang menghargai keberagaman sebagai pengamalan sila kedua Pancasila. Anak-anak, apakah kalian tahu gambar berikut merupakan lambang dari sila berapa? Ya, lambang berikut merupakan lambang sila kedua, yaitu mata rantai yang membentuk lingkaran. Adapun bunyi sila kedua Pancasila yaitu kemanusiaan yang adil dan beradab. Adapun salah satu pengamalan sila kedua Pancasila adalah menghargai keberagaman. Keberagaman itu sendiri juga merupakan karunia Tuhan yang harus kita syukuri. Dengan adanya keberagaman dapat memperkuat persatuan jika disikapi dengan baik. Sebenarnya ada banyak keberagaman yang dapat kita amati di kehidupan sehari-hari, misalnya di sekolah. Indonesia adalah negara yang kaya akan keberagaman. Keberagaman yang ada merupakan kekayaan bangsa kita. Dengan adanya perbedaan, kita dapat belajar untuk saling menghormati dan menghargai satu sama lain. Saling menghargai dan menghormati itu merupakan contoh pengamalan sila kedua Pancasila. Keberagaman juga dapat kita amati dalam kehidupan sehari-hari. Adapun beberapa contoh keberagaman atau perbedaan yang dapat kita amati di sekolah. Yang pertama yaitu tentang perbedaan kegemaran. Kalian tahu apa itu kegemaran? Kegemaran yaitu kesukaan. Jadi perbedaan tentang apa yang disukai. Contohnya, laki-laki biasanya cenderung lebih suka bermain kelereng. Kalau perempuan suka bermain boneka. Dan ada juga kegemaran yaitu ada teman kalian yang suka dengan membaca buku. Selanjutnya ada juga tentang perbedaan atau keberagaman tentang makanan kesukaannya. Seperti ada yang suka telur, ada yang suka buah, ada yang suka sayur, dan ada juga yang suka dengan roti. Lalu keberagaman yang ketiga yaitu tentang keberagaman tentang olahraga kesukaan. Misalnya ada yang suka dengan sepak bola, bulu tangkis, kasti, ada yang suka berenang, ada yang suka tinju, ada juga yang suka seluncur, ada juga yang suka dengan bermain basket, atau juga ada suka yang dengan menari, contohnya menari tamborin. Selain keberagaman tentang kegemaran atau kesukaan, lalu ada tentang keberagaman tentang makanan, lalu ada keberagaman tentang olahraga, ternyata ada juga tentang keberagaman cita-cita. Pasti kalian ada yang ingin menjadi dokter,
atau guru, atau polisi. Lalu teman kalian ada yang ingin cita-citanya berbeda dari kalian. Contohnya, ada yang ingin menjadi perawat. Lalu ada yang ingin menjadi pegawai kantor. Meskipun kalian dan teman-teman kalian memiliki perbedaan, kalian juga harus tetap mengamalkan sikap bersatu dalam keberagaman. Lalu, kenapa sih kita harus tetap mengamalkan sikap bersatu dalam keberagaman? Nah, adapun manfaat sikap bersatu di sekolah yaitu sebagai berikut. Adapun beberapa manfaat yang kita dapatkan dengan mengamalkan sikap bersatu dalam keberagaman, ya diantaranya yaitu yang pertama, terciptanya suasana kelas yang nyaman dan tertib. Kedua, terjalin persaudaraan yang erat di sekolah. Yang ketiga, dapat saling membantu jika mengalami kesulitan. Dan yang keempat, mencegah terjadinya perselisihan. Nah, dengan kita mengamalkan sikap bersatu dalam keberagaman, itu akan memudahkan kita dalam menjalin pertemanan baik di teman maupun dengan warga lingkungan di sekolah. Setelah kita mengetahui manfaat dari mengamalkan sikap bersatu dalam keberagaman, selanjutnya bagaimana cara kita menyikapi keberagaman yang ada di sekolah? Nah, keberagaman di sekolah perlu disikapi dengan baik supaya apa? Supaya tidak terjadi perpecahan. Berikut beberapa contoh cara menyikapi keberagaman yang ada. Yang pertama, yaitu menghargai pendapat teman meskipun berbeda dengan pendapat kita sendiri. Lalu yang kedua, menghormati perbedaan yang ada. Lalu yang ketiga, berteman dengan siapapun meskipun memiliki perbedaan. Contohnya, kalian ingin menjadi, kalau sudah besar ingin menjadi dokter. Lalu ada juga teman kalian yang ternyata ingin menjadi guru. Lalu ada juga yang ingin menjadi polisi. Nah, itu kalian tidak boleh langsung mengejek cita-cita teman kalian yang tidak sama dengan kalian. Tidak boleh langsung memusuhi teman kalian. Kalian harus saling menghargai, menghormati. Dengan cara apa? Dengan cara saling mendukung, mengajak belajar bersama, supaya kalian dan teman-teman kalian bisa tercapai atau terwujud cita-citanya. Nah, kalian juga harus berteman dengan siapapun tanpa harus mengelompok. Saya suka bermain sepak bola, jadi saya berteman dengan sepak bola saja. Tidak boleh, itu tidak baik. Jadi semua harus berteman. Karena apa? Jika suatu saat kalian membutuhkan bantuan, kalian bisa langsung ditolong oleh teman kalian tanpa membeda-bedakan. Adapun tugas hari ini yang kalian kerjakan yaitu ada 2. Yang pertama, kalian membuat kartu tabel keberagaman yang ada di anggota keluarga kalian atau semua orang yang tinggal di rumah kalian. Nah, keberagaman yang dapat kalian catat antara lain tentang perbedaan kegemaran, makanan kesukaan, dan cita-cita. Lalu, buatlah pada kertas karton atau berwarna atau HVS, boleh juga di buku tugas atau tema kalian.
lalu dihias semenarik mungkin. Nah, untuk contohnya berikut Bu Lita beri contoh kartu tabel keberagaman yang ada di keluarga kalian. Selanjutnya, tugas yang kedua yaitu silahkan perhatikan gambar berikut, lalu tuliskan manfaat bersatu dalam keluarga yang ditunjukkan pada gambar. Berikut contoh kartu keberagaman di keluarga, bisa kalian tulis di Buffalo, HVS maupun di buku tulis. Adapun tugas hari ini yang kedua yaitu silahkan amati atau perhatikan gambar berikut, lalu tuliskan manfaat apa saja, manfaat bersatu dalam keberagaman yang ditunjukkan pada gambar. Yang ada gambar yang pertama yaitu bermain tarik tambang, lalu yang kedua ada gambar anak-anak sedang berdiskusi di kelas. Hari ini kita sudah belajar tentang menghargai keberagaman sebagai pengamalan sila kedua Pancasila. Bu Lita berharap anak-anak dapat menerapkan pengamalan sila kedua Pancasila, yaitu menghargai keberagaman baik yang ada di sekolah, di lingkungan keluarga, maupun di masyarakat. Sekian pembelajaran pada hari ini. Jangan lupa tugasnya dikerjakan paling lambat jam 8 malam ya. Selamat beraktivitas, semangat belajar, tetap patuhi protokol kesehatan. Tuhan memberkati. Amin. Sampai jumpa.